Selamat sore Tribuners, bertemu lagi dengan saya Ana Agung Sri Kusniarti dalam program Tribun Bali, Bali Skala Niskala. Kali ini saya sedang berada di Arce Brahma Lelare atau yang lebih terkenal dengan nama Patung Bayi Sakah bersama dengan para tokoh-tokoh adat di sini yang akan menceritakan tentang sedikit kisah dan sejarah serta terkait dengan piodalan yang akan berlangsung di sini. Baiklah, sebelum kita memulai obrolan hari ini, ada baiknya kita menghaturkan pangastungkara panganjali umat agar apa yang kita bicarakan menjadi berkah. Ingin Bapak Sarasami? Om Swastiastu. Swastiastu sareng sami. Nggih. Mungkin yang pertama bisa perkenalan dulu nggih dari Pak Agung, silakan. Perkenalkan, Titiang Pinako Pengayah. Saya selaku pengayah di lokasi Arce Brahma Lelare. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Putu Merte. Pinake Prawatake ring sejeronin Nyangre Pujawali Piodalan Pududusan Agung ring Ajeng utawi ring Arce Brahma Lelare utawi ring Patung Bayi. Saya Kepala Desa Batuan Kaler, ya, Desa Adat Ganggangan Cangi, yaitu nama saya Iwayan Swarmo, yaitu letak atau lokasi dari Arce Brahma Lelare yang saat ini menyelenggarakan karya atau piodalan Padudusan Agung. Tiang juga niki pengayah nyarangnya ring panitia Padudusan Agung ring Arce Brahma Lelare ring genah niki ring Banjar Belah Tanah nyarangin panitia mangda sami memargi antar domogi rahayu dan jagat makasami. Nah, ada titian ki wayan roneng talar salaku ring nyarangin ring kepanitiaan karya ring Arce Brahma Lelare suksemo. Inge titiang mewasta wayan Mardana talar puniki nyarangin ring piodal puniki selaku kepanitiaan ring tejeroning pemargi talar titiang nyarangin ngantos puput. Inge Swastiastu, titiang mawasto Iwayan Eka Sentana selaku kepala dusun ataupun klien dinas di Banjar Belah Tanah suksemo. Oke Tribuners, kita akan melanjutkan obrolan. Mungkin yang pertanyaan pertama, sejak kapan niki wenten pelinggih patung bayi niki? Pak Agung silakan mungkin. Ya, bisa diceritakan. Jadi patung bayi ini sekarang sudah berdiri kurang lebih 33 tahun. 33 tahun. Nah, akan tetapi sebelum beliau atau patung bayi ini didirikan, memang selamanya memang dulu sebelum beliau berada memang wenten pejenangan. Pejenangan berupa apa nih? Berupa semacam Arce. Dugul. Oh, semacam dugul. Beliau memang sudah ada di sini gitu. Ya. Berarti awalnya dugul kan apa nih? Seperti apa jenisnya nih ke Pak Agung? Seperti padmo tapi bentuknya kecil ya. Berarti patung ya? Bukan patung. Padmo pelinggih. Oh, pelinggih ya, pelinggih. Sudah ada di sini. Sudah ada. Kemudian barulah dibangun patung ini. Ya, 33 tahun yang lalu. Oh, ya. Oke. Kemudian kenapa dibangun patung bayi ini ke Pak Agung? Nah, jadi filosofinya nanti nih Kak. Kalau ditanya terkait dengan filosofinya kenapa beliau harus berdiri atau dibangun di sini, kami dari masyarakat Pengempon Banjar niki, Banjar Belah Tanah. Nah, ketika kami tanyakan kepada pendirinya, beliau pun tidak mau menceritakan begitu secara terang benderang. Kenapa beliau memang harus berdiri di sini dan dibangun di sini gitu. Kalau patung bayi sendiri filosofinya apa ini Kak? Dari selayang pandang, dari generasi penerus dari pendiri patung ini, selayang pandangnya pernah memang diceritakan kami yang tangkil ke griya dari pendiri patung ini
Griya Pitamaha Mas. Nggih. Nah, Griya Pitamaha Mas, beliau menceritakan bahwa ketika alam semesta ini mau ada, beliau terlahir di sini. Yang jadi ketika alam semesta ini belum tercipta, beliau lahir berupa bayi yang mungkin sekarang kita sebut adalah Trimurti. Nah, Trimurti, sumber kehidupan yang ada di alam semesta ini, beliau berawal dari sini. Makanya dulu Banjar ini bukan bernama Banjar Belah Tanah, tapi Sakoah gitu loh, Sakoah gitu. Inilah munculnya alam semesta itu. Itu menurut selayang pandang dari beliau, generasi pendirinya. Gitu. Niki piodalannya jatuh setiap hari nanti Pak Agung. Kalau piodalannya jatuh setiap Anggar Kasih Medang Sio, 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, dan itu kami dari masyarakat Banjar menyelenggarakan, dan juga ada partisipasi bantuan dari pemerintah Kabupaten Gianyar untuk kegiatan upacara piodalan. Kami selalu audiensi ke pemerintah kabupaten, jadi beliau selalu dari pemerintah selalu memberikan bantuan. Begitu Pak. Ya. Niki setiap setahun sekali, 6 bulan sekali, sampai berapa tahun sekali? Piodalannya. Piodalnya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali, ya. Niki perudusan alit nggih? Kalau sekarang piodalan yang dilakukan di saat ini, di Ngarkasi niki, ketika beliau sudah berumur 33 tahun, niki nincap, artinya lebih besar upacara yang kita lakukan, yaitu piodalan Pedudusan Agung. Piodalan Pedudusan Agung. Tujuannya apa nih Pak Agung? Jadi tujuannya ya mungkin karena beliau sendiri yang sudah berusia 32 tahun, jadi ada dari kemauan masyarakat dan tokoh griya dari Griya Pitamaha Mas juga ingin nincap untuk melakukan upokara uteyadnya nih. Kalau kan Ki banyak sekali pertanyaan Tribuners yang ingin tahu sira sana melingi Diki dapat tahu. Kalau terkait dengan sira sana melingi, jadi kira ajeng dengan nah niko pasca sampun ide sang yang dewasa utawi ide sang yang tunggal kan. Niko sudah umum nih kan. Sudah umum niko kan. Kalau untuk yang sembahyang ini kan sepertinya juga bukan hanya dari belah tanah. Betul. Dari mana mantan niko biasanya sembahyang? Dari kalau yang tangkil meriki hampir masyarakat Bali. Nah, masyarakat Bali yang mungkin sampun sering tangkil meriki gitu. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa dari masyarakat ini karena biasanya rauh aja mereka meriki tangkil kan. Biasanya setiap purnama, tilam, kajang kliwon juga rame. Rame meriki. Niki kalau untuk pengempon pura ya dari mana mantan Pak Agung? Kalau pengempon pura jadinya dari kami masyarakat Banjar Belah Tanah dan desa adat Gangangan Cangi, ngalar pinaku pengempon riki. Dadosne dari 4 Banjar niki sami nyarangan riki gitu. Kemudian niki dimulainya tanggal berapa sampai nginep tanggal berapa niki? Jadi untuk karya riki ring piodalan Pedudusan Agung puniki kita sudah mulai tanggal 15 sampai tanggal 27 atau 28 pagi kita nginep paginya. Jadi selama itu sudah kegiatan untuk nyangro piodalan iki sampun tahapannya sudah dimulai gitu. Sudah dimulai. Berarti keramo yang ingin sembahyang bisa mulai dari tanggal 21 tadi nggih? Kalau dari tanggal 15 sudah bisa mulai. Jadi pada terakhirnya itu kalau terkait dengan upacara niki tanggal 27. 27 itu puncaknya nggih? 27 penyenap. Berarti puncaknya tanggal 24 Januari nggih. Ya. Niki untuk yang dibawa mungkin kan banyak yang bertanya. Tapi mantan bakda mriki gitu. Jadi kalau Titian juga saya juga bisa ceritakan sedikit kalau mau tangkil, mau sembahyang menghadap beliau. Jadi alat-alat persembayangan yang digunakan
itu pastinya bunga cempaka. Bunga cempaka itu jadi kalau untuk tangkil pada beliau bawalah bunga cempaka. Itu lambang atau simbol dari rayunannya beliau kita. Nggih. Wonten nggih apa khususnya nih Kang nggih? Khusus juga nggih. Berarti bunga cempaka diaturkan dan digunakan untuk sembahyang. Untuk sembahyang, nggih. Cempaka napi kan ada nggih? Cempaka kuning maupun putih bisa. Yang penting cempaka, nggih. Nggih. Ini kan memang sudah sejak lama Pak Gung? Jadi ketika kita menggali pada yang pendiri kan, cuman itu yang disampaikan. Jadi baru kita juga sadari bahwa kita tahu itulah yang merupakan alat-alat kita sembahyang, utawi atau rayunan beliau manakala kita tangkil mriki gitu. Nggih. Niki kan merupakan ikon di Bali nggih. Ya, ikon, satu-satunya patung Ida Betara Brahma Lelare dan beliau adalah patung bayi yang sangat besar gitu. Untuk menjaga lingkungan seperti napi nih kiat-kiatnya selama niki. Ya, kiatnya selama niki. Apakah ada prajuru yang bergantian menjaga membersihkan gitu? Kalau untuk kebersihan memang kita jaga kebersihan. Apalagi memang niki di jalur umum, tempat beliau ada di jalur umum dan daerah Gianyar memang daerah pariwisata. Jadi kita pasti menjaga untuk kebersihan beliau. Dan masyarakat yang ingin tangkil mriki pastinya jero mangku pun standby ida wenten dane wenten riki. Ayah riki gitu ya. Dan kemudian kan niki wenten memang kisah-kisah mistis di sini yang kerap diceritakan masyarakat nih kok. Kadang-kadang tangannya ida geser atau kepalanya geser nih kok. Bagaimana tanggapan Pak Agung dan prajuru sendiri? Jadi kalau kisah mistis yang mungkin banyak masyarakat yang menyampaikan, nah akan tetapi kami masyarakat Banjar Belah Tanah, Pinako Pengempon, ada di lingkungan beliau di sini. Kami percaya dan yakin bahwa masyarakat luar itu ditunjukkan oleh beliau. Jadi kalau masyarakat di sini, kami mohon pada beliau perlindungannya. Tetap itu beliau sudah memberikan bukti bahwa melindungi masyarakat di sini. Nah, akan tetapi apa yang ditanyakan tadi terkait dengan mistis itu, mungkin masyarakat luar yang jauh lebih dikasih tahu oleh beliau kaitannya. Jadi kayak apa istilahnya suatu hal yang niskala yang beliau perlihatkan ya, hal niskala yang beliau perlihatkan. Dan memang keagungan beliau seperti itu kan. Betul, ya. Kalau mungkin dari Pak Kenten Vanessa Pak Perbekal. Pak Perbekal yang ingin disampaikan Pak. Ya tadi sudah lengkap Nah, dari Pak Agung jadi sebagai menggala karya. Nah, jadi yang perlu yang sampaikan juga kepada masyarakat bahwa Piodalan Padudusan Agung ini yang dilakukan kita bersama masyarakat ya tujuannya untuk mohon keselamatan kita semua, seluruh masyarakat, baik masyarakat yang ada di sini selaku pengempon di Banjar Belah Tanah, Desa Adat Ganggang Cangi, demikian pula masyarakat secara keseluruhan, bahkan seluruh dunia, alam semesta juga kita doakan bersama semoga rahayu semuanya. Itu aja. Jadi mohon maaf bila mana ada penyampaian dari kita yang kurang berkenan barangkali, termasuk tokoh kita atau prawartake panitia, ada yang kurang, kami seluruh masyarakat di sini mohon maaf. Terkait juga dengan penutupan jalan alternatif yang dilakukan sangat lama juga. Nah, kami seluruh masyarakat mohon maaf kepada halayak semuanya, seluruh masyarakat yang melintasi jalur Jalan Raya Sakah. Ya itu saja dari kami, dari Kepala Desa. Semoga sehat, rahayu sareng sami, rahayu. Ya, untuk apa yang disampaikan tadi oleh Manggala Panitia itu sudah banyak disampaikan. Saya hanya sedikit juga menambahkan dari apa yang tadi ditanyakan oleh Pak Gung Sri. Yang pertama adalah dari kebersihan lingkungan. Nah, untuk kebersihan lingkungannya ini, masyarakat sini adalah sepenuh tanggung jawab. Buktinya sudah ada sebagai juru bersih yang ditunjuk oleh masyarakat
untuk bersih-bersih di sini, dan untuk pertamanannya juga dibantu besar dari Pemda Kabupaten pertamanannya gitu. Jadi didukung semua itu, masyarakat mendukung, pemerintah daerah juga mendukung sangat itu. Kemudian dari segi mistik, apa yang sampaikan tadi memang betul begitu. Termasuk katanya ada yang nangis. Iya, banyak orang juga dari masyarakat luar sampai dia melihat ada api, dilihat ada dengaran suara seperti itu. Nah, kemudian suatu ide yang menunjukkan seperti apa kan, dan Jadi memperlihatkan keagungan beliau kepada masyarakat yang lain. Nah, yang untuk masyarakat di sini, nah ya seperti itu tadi disampaikan oleh Pak Agung, betul itu. Nah, mungkin ini kan kita untuk keselamatan pelindungan dari beliau gitu aja. Nah, itu saya tambahannya, kurang lebihnya mohon maaf itu. Terima kasih. Inge titiang puniki selaku juga pengayah Riki juga menyampaikan untuk edan upakara iriki rengajeng. Yang pertama tanggal 15 puniki sudah melakukan nyukat. Sudah itu tanggal 16 Januari itu juga berlangsung nancep. Begitu juga tanggal 17 ada juga netegan. Dalam puniki tanggal 19 baru saja diselenggarakan nyangling. Sudah itu tanggal 20-nya libur atau nggak ada kegiatan. Yang tanggal 21 juga ada pecaruan utawi resigano, dan itu berlangsung pada jam 10 pagi. Sudah itu tanggal 22 juga ada kegiatan untuk menak pekuluh ring Geria Pitamaha. Ngelantur meniki moped. Moped dari mana tadi, Kak? Dari Mas sampai di sini. Banyak napi. Banyak belah tanah. Desa sama Oh, desa Sama ya? desa adat ya. Sudah itu tanggal 24 puncak Piodalan Ringajeng. Ngantur puniki tanggal 25 penganyaran. 26 tanggal 26 juga ada ngeremek utawi kebat daun. Sudah itu tanggal 27 nyinap ida Ringajeng. Nah, situ runtutan upacara lan upakara Ringajeng. Mungkin Ya, Pak Eka ya. bisa menambahkan terkait pengalihan arus lalu lintas. Baik, terima kasih atas waktunya. Tiang sedikit mantan dari klien dinas terkait dengan pengalihan arus lalu lintas. Kami dari kepanitiaan dan perjuru menghimbau kepada seluruh masyarakat seperti yang disampaikan tadi sama Pak Prokal. Tiang hanya sedikit menambahkan bagi halayak ramai ataupun seluruh masyarakat Bali yang akan melewati ataupun melintasi jalur menuju seputaran Patung Bayi, mohon maaf untuk sementara niki untuk mencari jalur alternatif mulai hari ini mungkin sampai tanggal 28. Kalau memang tidak bisa mencari jalur alternatif, mohon maaf jika terkena macet pada saat posisi-posisi di seputaran Patung Bayi. Yang ditutup di mana nih, Pak Eka? Untuk antara tanggal 21 pada saat pecaruan nika akan terjadi pengalihan arus di simpang lampu merah Batuan. Nika kendaraan akan disisir untuk tidak melewati ke arah utara yang menuju Ubud. Semua akan diarahkan ke arah barat menuju Mawang ataupun Lutunduh. Begitu juga yang akan menuju Gianyar akan dialihkan mungkin yang truk besar di Topati akan melewati bypass ke Tewel. Terus jalan-jalan yang kendaraan yang lebih kecil mungkin bisa melewati Tegendungan. Terus yang di bagian timur dialihkan juga di daerah Belah Batuh bagian Banjar Laut nika ke selatan bagi yang mau ke Denpasar ataupun Sukawati. Begitu juga di simpang Kemenuh yang mau ke Ubud maupun ke Sukawati diarahkan juga di sana. Yang ke utara ke Kemenuh ke Tengkulak nika menuju Ubud. Yang ke selatan menuju Tegendungan bisa juga sampai ke Sukawati maupun ke Denpasar. Terus dari bagian utara nika rencananya sudah disisir kendaraan dari Simpang Tegas. Simpang Tegas untuk meminimalisir kendaraan yang menuju ke selatan. Nika hampir semuanya akan diarahkan ke timur. Pengalihan berikutnya
terjadi di Simpang Mas, di lapangan Mas niko akan dialihkan ke barat, dan pengalihan terakhir niki di Warung Mina sebelah utara niki di perbatasan Mas sama Sukawati. Niki semua akan dialihkan ke utara menuju Mawang maupun Silungan. Titiang seruku Pelujuru Banyar, mohon maaf kepada halayak ramai jika terjadi kemacetan di seputaran Patung Bayi. Yang selanjutnya, Titiang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat belah tanah, masyarakat Gianyar maupun masyarakat seluruh Bali yang sudah berdonasi ataupun berpunyo dalam menyukseskan kegiatan kami niki, mengaturkan niatnya Perudusan Agung ring Arca Brahma Rarare pemekas niki ring Gus Haji ring Griya Pitamaha, Gus Haji saking Griya Taman Sukawati, ring Bapak Bupati pemekas sampun sida nyarengin antuk punyo lan selanturnyane, dan yang lain-lainnya sampun mendukung sepenuhnya kegiatan kami puniki, lan Aji Krisna juga sampun bisa ikut berpartisipasi mendukung kegiatan kami niki, dan juga para donatur-donatur yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sudah ikut menyukseskan niatnya kami niki. Selebihnya kami mohon maaf sekali lagi. Nggih, terima kasih. Mungkin kepada Pak Agung yang terakhir, harapan Pak Agung terkait dengan upacara dan terkait dengan beliau. Nggih, bisa saya sampaikan harapan dari kami selaku masyarakat khusus Banjarbatanah, Desa Adat Gangangan Cangi, masyarakat Desa Adat. Jadi kita selalu berharap memohon pada beliau semoga apa yang kita lakukan dalam kita melakukan kegiatan Pirodalan Perudusan Agung Majang Ring Ide niki berjalan dengan lancar, sukses, labdo karyo, di sejeronin pemargi karyo sana pacang jagi kemargian kita. Dan juga dukungannya dari masyarakat secara umum seperti yang disampaikan tadi oleh tokoh-tokoh kami masyarakat Banjarbatanah termasuk Pak Berbekal. Jadi harapan kami, marilah kita bersama-sama menyukseskan. Mohon juga pada beliau semoga Bali pada khususnya dan alam semesta ini pada umumnya semoga selamat berkat perlindungan dari beliau. Cuman itu. Baiklah Tribuners, sekian obrolan saya hari ini dengan para tokoh yang berada di sini khususnya dari wilayah belah tanah dan juga berkaitan dengan Arca Brahma Lelare yang akan melakukan piodalan. Tentunya kita berharap dengan piodalan ini Ide Betara akan memberikan kesucianan kepada kita semua, termasuk juga masyarakat Gianyar dan Bali, agar semuanya berjalan dengan lancar, sukses, dan juga memberikan berkah. Ya Pak Gong. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.